Pemirsa, proyek revitalisasi penataan Taman Lawang Balo, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela diyakini tuntas sesuai perencanaan. Namun sayangnya keindahan dan estetika Taman Lawang Balo terancam terganggu oleh keberadaan gedung mangkrak yang dibangun PT Emas Murni Sejahtera yang berada persis di depan area taman. Proyek revitalisasi penataan Taman Lawang Balo yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela terus dikebut pengerjaannya oleh pihak rekanan. Dalam grand desainnya, proyek revitalisasi sejumlah sarana dan fasilitas akan dibangun di lokasi ini, mulai dari plaza tempat berkumpul, panggung hiburan, menara pengawas, pusat kios Indra Mata, hingga gazebo panjang yang bisa dimanfaatkan warga untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Melihat grand desainnya, proyek senilai 9,3 miliar ini pun akan mampu menjadikan Taman Lawang Balo sebagai ikon wisata baru di Kota Mataram. Namun sayangnya, estetika dan keindahan Taman Lawang Balo ini terancam terusik oleh keberadaan bangunan eks-kantor PT Emas Murni Sejahtera yang persis berada di depan Taman Lawang Balo. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Haji Nizar Deni Cahyadi menyampaikan kondisi bangunan eks-kantor PT Emas yang tak terawat dikhawatirkan akan merusak pemandangan atau view Taman Lawang Balo. Tidak adanya kejelasan terkait status bangunan yang ditinggalkan oleh PT Emas yang pada tahun 2014 lalu sempat menjalin kerjasama dengan Pemkot Mataram untuk membangun fasilitas hotel di Taman Lawang Balo menjadi salah satu kendala bagi pihaknya dalam mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, jika status bangunan tersebut sudah jelas atau telah diserahkan ke pemerintah Kota Mataram, maka bisa saja pihaknya membongkar bangunan tersebut untuk memanfaatkannya untuk penunjang Taman Lawang Balo. Terkait hal itu, pihaknya pun berharap dan meminta kepada Badan Keuangan Daerah agar memperjelas status kepemilikan bangunan mangkrak tersebut. Bangunan masih milik dari PT Emas Murni Sejahtera yang dulu pernah berkontrak bersama pemerintah Kota Mataram untuk membuat hotel di situ, dan mereka sudah membuat kantor pelayanan di depan Lawang Balo itu. Nah sekarang karena mereka wan prestasi, mereka hilang, mau diapakan kantor tersebut kan, dan ini sangat merusak view dari tampak depannya Lawang Balo gitu. Sementara itu ditemui terpisah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Haji Muhammad Syakirin Hukmi menjelaskan, selama ini pihaknya sempat berupaya menyurati PT Emas Murni Sejahtera. Namun upaya untuk membangun komunikasi itu sulit dilakukan. Kendalanya pada alamat PT Emas Murni Sejahtera yang tidak jelas lokasi kantornya. Dan saat ini pihaknya pun masih mengkaji isi perjanjian antara pemerintah Kota Mataram dengan PT Emas Murni Sejahtera. Berdasarkan hasil kajian ini akan dijadikan dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut. Syakirin menyampaikan, pada dasarnya perjanjian kerjasama Pemkot Mataram dengan PT Emas Murni Sejahtera sudah diputuskan untuk dibatalkan karena pihak investor tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga hal inilah yang tengah mereka diskusikan dengan bagian hukum, apakah semua aset yang ada di Taman Lawang Balo akan kembali ke pemerintah Kota Mataram atau masih menjadi milik investor gagal tersebut. Bisa kita lihat itu adalah mereka kan sudah tidak memenuhi kewajibannya. Ya, investasi ya. Ya, itu di situ paling titik poinnya kita, dan ini sedang kami diskusikan dengan bagian hukum apakah aset itu sekarang itu otomatis karena dia melakukan implementasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka aset itu apakah milik pemerintah Kota Mataram. Karena di dialog di kita harus jelas dasar pengakuan untuk kepemilikan aset itu. Irham Rosyidi, Lombok TV, Mataram.